Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiba kita di sesi berita dari langit. Kita sudah terhubung dengan narasumber kita, Ustadz Muhammad Joban di ujung telepon. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Joban. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Mas Angga apa kabar? Alhamdulillah sehat Pak Ustadz. Udah lama nih. Iya. Iya Ustadz ya. Eh, Ini kembali bersua kita. Pak Ustadz ini sekarang lagi di Amerika ya? di Di Amerika, insya Allah. Amerika. Karena Ya. biasanya Ustadz nih tahu-tahu ada di Mekah, tahu-tahu ada di Madinah. Insya Tahu, Allah nanti hari Senin mulai ya, mulai Masya jemaah. Allah. Jadi tahu-taunya tuh enak banget gitu ya di Mekah, di Ka'bah, Masya Allah. Ya, Ustadz, ya. di berita dari langit edisi hari ini, Ustadz ingin menyampaikan apa kepada kita semua, Pak Ustadz? Tafadol. Insya Allah tentang apa yang terjadi di Suriah, ya. Baik. Karena banyak pelajaran bisa kita ambil, insya Allah. Ya, ya. Bisa mulai ya. Baik Ustadz. Tafadol Ustadz. Oke, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama kita ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah atas kemenangan oposisi dari pasukan ya Mu'aradah di dalam bahasa Arab itu, the rebels. Dan banyak pelajaran bisa kita ambil. Yang pertama, bahwa ini merupakan sunnatullah. Sunnatullah. Iya. Allah itu tidak rela kedoliman itu merajalela. Kedoliman itu berkuasa lama. Ya. Ya, makanya dalam Quran itu sering kali kisahkan tentang Firaun ya. Firaun itu bukan nama ya. Jadi orang yang membasmi, orang yang menindas, ya, berbuat dolim, itu sama dengan Firaun. Jadi semacam simbol gitu. Nah, tapi lihat gimana akhir daripada hayat Firaun, ditenggelamkan di laut, yang dia mengatakan bahwa air ini lah berjalan itu kena perintahku. Maka Allah dihinakan, sekarang kamu tenggelamkan. Demikian juga dengan orang-orang dolim yang lain, Namrud, lain itu hanya dengan lalat saja dia meninggal. Kemudian Haman, Qarun, semuanya berakhir. Right? Yang kita saksikan dari mata kita sendiri, right? Itu Presiden Tunisia, Presiden Mesir dan sebagainya. Right? Tapi sayang, orang-orang itu tidak pernah mengambil pelajaran apa yang terjadi. Allah SWT dalam surat Ibrahim berfirman, وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى يَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ. Ya, jangan mengira bahwa Allah itu lalai. Allah tidak care apa yang diperbuat oleh orang-orang dolim. Innama yu'akhiruhum. Allah sengaja ditangguhkan sampai nanti mata terbelalak. Jadi memang Allah SWT bikin sunnah juga. Selain sunnah bahwa orang dolim itu akan hilang, sunnah perjuangan bahwa untuk mendapatkan kemenangan, untuk membasmi kedoliman itu perlu pengorbanan, perlu perjuangan. Right? Jangankan kita, Nabi Muhammad SAW, bayangkan Nabi kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, itu sebelum Fatah Mekah itu ada perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, semuanya perjuangan. Berapa yang jadi korban? Right? Karena itulah harganya surga itu kan. Right? Allah SWT berfirman kan, Alif Lam Mim ahasiban nas wa yattaqun yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia kira bahwa dia tidak akan diuji? Right? Masuk surga begitu saja? Tidak. Walaupun fatanna alladzina, Allah SWT sudah menguji orang-orang sebelumnya. Ujian-ujian mereka itu berat sekali. Right? Jadi kalau kita perhatikan, ini oposisi ini perjuangan untuk mendapatkan sampai sekarang rezim asal ini tumbang itu bukan main. Berapa banyak yang dipenjara, yang disiksa, berapa banyak yang meninggal, berapa banyak yang mesti mengungsi ke Eropa, mengungsi ke Turki, ke Libanon, ke Jordan. Ini penderitaan semua. Jadi itu sunnatullah juga. Jadi makanya bagi orang yang dolim, hati-hati. Allah tidak lalai. Karena kadang-kadang orang dolim itu dia menyangka
Dia itu disayang sama Allah Subhanahu Wa Taala. Karena tambah dia berdolim, kok tambah kuat dia. Tapi ini juga hati-hatinya. Ini bukan hanya di tingkatan seperti negara, jika secara individu. Hati-hati kita sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai seorang anak, ya dan sebagainya. Kita jangan berbuat dolim. Mungkin kita menang tapi sebentar saja, tapi lihat akhirnya. Right? Jadi itu sunatullah. Sunatullah itu bahwa kedoliman itu, suatu hari akan hancur. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Itu sunatullah. Kemudian juga maksud sunatullah bahwa untuk mencapai kemenangan, untuk menghilangkan kedoliman itu perlu pengorbanan, perlu perjuangan. Right? Kemudian faktor yang lain, kenapa Allah SWT memenangkan? Karena banyak orang mempunyai spekulasi. Right? Oh, ini rebel ini bisa menang itu karena ada green light, lampu hijau dari Amerika, dari Turkiya. Kemudian juga kena lemahnya Iran, kena lemahnya Hizbullah. Itu betul, ada faktor-faktor. Tapi faktor utama itu bisa kita lihat di surah Anfal. Surah Anfal ini menganalisa kemenangan perang Badar. Kalau kita baca ayat pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya kepadamu, hai Muhammad, tentang pembagian harta rampasan perang. Ini pertama kali ada rampasan perang, Anfal. Gimana pembagiannya? Gitu kan? Yang aneh, oleh Allah nggak dijawab sampai ayat 41. Baru. Right? Nggak dijawab. Tapi oleh Allah SWT disebutkan apa penyebab kemenangan yang mereka dapatkan itu. Right? Qulil anfal lillahi war rasul wattaqullaha wa aslihu dzata bainikum wa atiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Kamu itu menang Badar karena pertama takwa Allah. Karena kamu punya takwa. Yang kedua, karena kamu bersatu. Persatuan ini. Nah, kalau kita perhatikan memang, kalau kita perhatikan beberapa bulan atau tahun sebelum kemenangan ini, mereka bersatu semua. Kemudian mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Ayat berikutnya, Innamal mu'minun alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ya, faktor yang keempat, mereka diberikan kemenangan karena mereka dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi disebut nama Allah, hatinya goncang. Kemudian demikian juga dekat dengan Quran. Ayat kemudian wa 'ala rabbihim yatawakkalun. They only put their trust. Mereka hanya bertawakal, mereka percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan mereka mendirikan salat, melakukan zakat, banyak bernafkah. Ulaika humul mu'minun haqqan. Itulah orang-orang yang benar-benar mukmin. Ya, jadi itulah faktor-faktor kemenangan yang membuat mereka Allah berikan kemenangan. Mereka bertakwa, taat kepada Allah, mendirikan salat, dekat dengan Quran, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini pelajaran penting sekali bahwa apabila kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, khalas. Kekuatan manapun nggak akan bisa. Nah, alhamdulillah, mudah-mudahan dengan kemenangan di Syria juga insya Allah Allah SWT sedang menguji sekarang orang-orang di Gaza. Ya, sudah hampir 14 bulan. Mereka masih bisa bertahan, masih bersabar, dan insya Allah saya yakin kemenangan akan datang. Karena kalau kita perhatikan dalam Quran sendiri, sampai Allah dan Rasulnya mengatakan, mata Nasrullah, kapan kemenangan Allah SWT? Apa kata Allah? Ala inna nasrallahi qarib. Ya, kemenangan Allah yang dekat insya Allah. Mulai kita doakan insya Allah. Mudah-mudahan the next is Gaza insya Allah.
Ya, insyaallah. Baik, luar biasa Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz atas tausiah dan Sama-sama. juga pelajarannya di pagi hari ini. Insya Allah kita jumpa lagi Jumat depan Pak Ustadz. Semoga Ustadz selalu sehat. Amin, amin. Insyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.